Perkenalkan, nama saya Maria Sabrina Siregar. Saya dari kelas PJKR C 2020 dengan NIM 6203111076. Di video ini saya akan memaparkan materi pendidikan kesehatan untuk jenjang SMP sekolah menengah pertama. Fokus pembelajaran di SMP yaitu pengembangan dasar kebugaran jasmani yang terukur dan gerak spesifik melalui rangkaian gerak lanjutan serta aturan dan strategi aktivitas olahraga permainan atau aktivitas fisik berbentuk permainan yang lebih terperinci di bawah bimbingan guru berlandaskan prinsip-prinsip dasar sportivitas. Sementara itu, pembelajaran pendidikan kesehatannya ditekankan pada pengembangan kesadaran awal tentang berbagai perilaku khusus yang mengutamakan kesehatan fisik karena di jenjang SMP sudah mengalami perubahan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, jadi sudah mengalami perubahan dan juga mengalami perubahan pola pikir. Selanjutnya fokus pembelajaran PJOK di kelas 7. Yang pertama yaitu gerak spesifik, aturan dan strategi dan sportivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang teknik pengukuran tingkat kebugaran jasmani dan strategi tim sederhana berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang diikuti. Yang pertama yaitu mendemonstrasikan berbagai gerak spesifik dalam konteks kombinasi aktivitas fisik perorangan dan berkelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan dan kelenturan, kelincahan dan koordinasi. Aktivitas fisik ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitas pembelajaran. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan keterampilan awal mengikuti irama dalam konteks senam ritmik berkelompok dengan rangkaian gerak lanjutan. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan strategi-strategi tim sederhana dari sebagai olahraga permainan, aktivitas fisik berbentuk permainan dan aktivitas fisik untuk bertahan hidup yang dimainkan di sekolah atau di madrasah. Yang ketiga menyusun contoh pertandingan mingguan untuk 2 liga minimal berisi 6 tim. Yang kedua yaitu gerak spesifik dan keselamatannya, yaitu bertujuan untuk mengenal tindakan pencegahan, lanjutan dan penanganan pertama pada cedera sedang dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti serta manfaat menjadi teladan. Yaitu yang pertama peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan aktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan cara-cara sederhana sesuai usia untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik, seperti mengisi lubang di lapangan rumput dengan tanah atau pasir, membersihkan lapangan rumput dari tumbuhan berduri. Ketiga yaitu peserta didik mendeskripsikan prinsip umum batas beban beraktivitas fisik berbasis formula FITT atau frekuensi, intensity, time, dan type atau tipe. Selanjutnya peserta didik mendeskripsikan secara sederhana manfaat dari keunikan pemanasan dan pendinginan serta waktu istirahat yang cukup sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Yang selanjutnya peserta didik mendemonstrasikan teknik-teknik pemanasan dan pendinginan. Yang selanjutnya peserta didik mengidentifikasi contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan. Yang terakhir, peserta didik juga mendeskripsikan teknik-teknik standar dalam penanganan pertama pada permasalahan otot ringan seperti terkilir pada pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu gerak spesifik, hidup sehat, nutrisi dan kesehatan mental, yang bertujuan untuk mengenal konsep kombinasi aktivitas fisik yang dapat membangun kesehatan secara menyeluruh serta
peran perbedaan pilihan dan takaran konsumsi sumber kecukupan gizi terhadap kemampuan beraktivitas fisik. Yang pertama, peserta didik mendeskripsikan peran umum mengombinasikan berbagai aktivitas fisik yang diikuti sehari-hari terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang selanjutnya, peserta didik membedakan antara kapasitas aerobik dan anaerobik serta kekuatan dan daya tahan otot. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi komponen dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti yang dapat membangun motivasi internal untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin, kemudian memantau pengaruhnya. Dan selanjutnya itu peserta didik mengidentifikasi ragam kombinasi pilihan dan takaran sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik sesuai pedoman gizi seimbang dan variasi intensitas aktivitas untuk kelompok usia di pendidikan menengah. Yang selanjutnya adalah hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial yang bertujuan untuk mengenal secara terperinci manfaat menjaga kesehatan terutama saat masa pubertas terkait pola makanan dan pengendalian diri termasuk dalam penyalahgunaan zat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu fokus pembelajaran PJOK kelas 8. Yang pertama, gerak spesifik, aturan dan strategi, dan sportivitas, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang teknik pengukuran tingkat kebugaran dan strategi tim sederhana berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang diikuti. Yang pertama, peserta didik mendemonstrasikan berbagai gerak spesifik dalam konteks kombinasi aktivitas fisik perorangan dan berkelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam ritmik berkelompok dengan rangkaian gerak lanjutan. Yang selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan strategi tim sederhana dari mayoritas olahraga permainan. Keempat, terakhir itu peserta didik menyusun contoh jadwal pertandingan untuk turnamen minimal berisi 12 tim yang terbagi dalam 2 kelompok terpisah. Yang kedua yaitu gerak spesifik dan keselamatan, yaitu model tindakan pencegahan, lanjutan, dan penanganan pertama pada cedera sedang dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti secara faktor-faktor keluarga dan pertemanan yang berpengaruh dalam menjadi teladan. Pertama, peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Yang selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan cara-cara sederhana untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas. Ketiga, peserta didik mendeskripsikan penerapan prinsip batas beban beraktivitas fisik berbasis formula FIFT. Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan manfaat dari keunikan pemanasan, pendinginan, peregangan. Selanjutnya, mendemonstrasikan teknik-teknik pemanasan, pendinginan, dan peregangan yang sesuai dengan aktivitas yang diikuti. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi otot-otot utama. Nah, selanjutnya, peserta didik juga mendeskripsikan teknik standar dalam penanganan pertama pada permasalahan luka luar berat. Yang selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan potensi pengaruh keluarga dan teman saat berupaya menjadi teladan dalam beraktivitas fisik.
Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu gerak spesifik, hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental, yaitu untuk mengenal kombinasi aktivitas fisik yang diikuti di sekolah atau madrasah dan alternatif aktivitas fisik lainnya yang dapat membangun kesehatan secara menyeluruh serta pola kecukupan gizi. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi alternatif kombinasi aktivitas fisik sehari-hari yang dapat membangun kesehatan fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi komponen dari kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi urutan pengaruh dari masing-masing komponen yang telah diidentifikasi. Yang selanjutnya, peserta didik menganalisis kemajuan implementasi rencana aktivitas fisik sederhana. Yang kelima, peserta didik mengidentifikasi ragam kombinasi pilihan dan takaran sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik sesuai pedoman gizi seimbang. Selanjutnya, hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, yaitu untuk mengenal secara terperinci manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait pola makan sehat, pubertas, dan sistem reproduksi, perilaku seksual beresiko, dan penanganan stres. Yang pertama, peserta didik mendeskripsikan faktor perilaku terhadap kejadian penyakit menular dan tidak menular. Yang selanjutnya, mendeskripsikan mekanisme dan jenis imunisasi dalam pencegahan penyakit. Yang ketiga, mendeskripsikan kelompok makanan berdasarkan zat gizinya. Yang keempat, mengidentifikasi keseimbangan asupan gizi berdasarkan kandungan zat gizi pada contoh menu makan dalam satu hari. Yang kelima, mendeskripsikan kaitan strategi manajemen berat badan yang sehat terhadap pencegahan penyakit. Yang keenam, mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi dan tahapan terjadinya kehamilan saat fertilisasi sampai kelahiran. Yang ketujuh, mendeskripsikan konsekuensi kehamilan secara fisik, mental, dan sosial jangka pendek dan panjang. Yang kedelapan, peserta didik mendeskripsikan jenis-jenis penyakit infeksi menular seksual dan cara penularannya. Yang kesembilan, mendeskripsikan pilihan yang memberikan dampak positif terhadap harga diri pribadi. Yang 10, peserta didik mendeskripsikan respon fisik terhadap stresor dan cara sederhana mengelola stres dan emosi dalam pembelajaran. Yang 11, peserta didik mendeskripsikan proses berkembangnya stigma dalam diri penderita penyakit mental. Yang ke-8, peserta didik mengidentifikasi batasan bercanda dengan mengenali perbuatan fisik yang berpotensi menyakiti orang lain. Selanjutnya, mendeskripsikan dampak negatif fisik yang berpotensi dialami oleh korban pelecehan, perundungan, dan kekerasan dalam pergaulan dunia nyata di sekolah. Selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan contoh sederhana dalam mencegah atau menghadapi pelecehan, perundungan, dan kekerasan dalam pergaulan di dunia maya. Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan dampak negatif sosial jangka pendek dan panjang mengonsumsi produk yang mengandung narkotika atau psikotropika. Selanjutnya, hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, yaitu untuk mengenal secara terperinci sumber pelayanan kesehatan, manfaat, dan cara menjaga kesehatan terkait upaya merespon kekerasan, pelecehan, dan perundungan, serta penyakit mental dan penyalahgunaan zat berbahaya. Yaitu peserta didik mendemonstrasikan kemampuan untuk menjaga kebersihan sekolah, mempromosikan pembatasan penyebar infeksi ringan di sekolah. Peserta didik mendeskripsikan karakteristik produk jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya, peserta didik mendeskripsikan peran keluarga, pertemanan, dan sekolah dalam
penanganan pertama jika tertular IMS. Selanjutnya, mendeskripsikan pilihan yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap harga diri orang lain. Selanjutnya, mendeskripsikan lebih lanjut cara sederhana merespon terhadap penyakit mental tingkat sedang yang dialami oleh orang lain. Dan selanjutnya, mendemonstrasikan cara mencegah terjadinya pelecehan, perundungan, kekerasan pada teman sepermainan. Yang selanjutnya, peserta didik mendemonstrasikan contoh cara sederhana untuk saling menjaga antar teman sepermainan. Selanjutnya itu fokus pembelajaran PJOK kelas 9, yaitu peserta didik mendemonstrasikan berbagai gerak spesifik dalam konteks kombinasi aktivitas fisik, perorangan, dan berkelompok. Peserta didik mendemonstrasikan keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam, ritme perorangan dengan rangkaian gerak lanjutan. Yang ketiga, peserta didik mendeskripsikan strategi perorangan sederhana. Selanjutnya, peserta didik menyusun jadwal pertandingan untuk turnamen minimal berisi 12 tim yang diawali sistem setengah kompetisi di minimal 2 grup. Kedua yaitu gerak spesifik dan keselamatan, mengenal tindakan pencegahan lanjutan dan penanganan pertama pada cedera sedang dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Yang pertama, peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman, mendemonstrasikan cara sederhana untuk menjaga keselamatan, mendeskripsikan penerapan prinsip batas beban beraktivitas berbasis formula FITT. Peserta didik mendeskripsikan manfaat dari keunikan pemanasan, pendinginan, dan peregangan, mendemonstrasikan teknik-teknik pemanasan, pendinginan, dan peregangan, mengidentifikasi contoh potensi cedera yang mungkin terjadi, mendeskripsikan teknik-teknik standar dalam penanganan pertama pada permasalahan pingsan dan luka memar berat. Yang selanjutnya, gerak spesifik, hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental, yaitu untuk mengenal peran kolektif berbagai aktivitas fisik yang diikuti terhadap kesehatan secara menyeluruh, serta pola kecukupan gizi sesuai untuk berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Pertama, peserta didik mendeskripsikan peran kolektif dari kombinasi aktivitas fisik yang diikuti sehari-hari terhadap kesehatan fisik. Kedua, mengevaluasi kembali urutan pengaruh dari masing-masing komponen yang telah diidentifikasi. Ketiga, mendeskripsikan kaitan kemajuan implementasi rencana aktivitas fisik sederhana dan peningkatan kesehatan fisik. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kembali hasil identifikasi ragam kombinasi pilihan dan takaran sumber kecukupan. Selanjutnya yaitu hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial yang bertujuan untuk mengenal secara terperinci manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait pola makan dan efeknya di masa datang, pubertas dan perilaku seksual beresiko, manajemen stres, dan efek penyalahgunaan cat berbahaya. Yang terakhir yaitu hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial yang bertujuan untuk mengenalkan secara terperinci sumber pelayanan kesehatan, manfaat, dan cara menjaga kesehatan terkait nutrisi, hubungan antara kekerasan, pelecehan, dan perundungan, dan perilaku membahayakan diri, penyebab penyakit mental dan efeknya, serta penyalahgunaan zat berbahaya. Sekian pemaparan materi pendidikan kesehatan untuk jenjang SMP.